ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Yang menyebabkan aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik dari dia. Bukti aku lebih baik dari dia, kau bikin aku dari api, dia dari tanah, itu dalilnya tuh. Pamer nasab, pamer silsilah. Kata iblis, saya mah bin api, Adam bin tanah, al-anu. Orang ahli ibadah punya majelis zikir, rajin pengajian, ning menghina nasab orang, habis. Dan itu iblis berhasil kaderisasi. Berapa banyak hari ini manusia yang tiap hari sibuk nyusun silsilah, tapi tidak pernah merasa salah. Sekarang kan tidak, pamer malah jual nasab untuk merubah nasib. Pagi ini kita akan membaca suratul A'raf mulai ayat 10. Saya senang kalau Bapak Ibu bisa nyanding Quran semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ini judul. Ini judul pembicaraan kita, statement Allah tentang kita semua. Jadi Allah bilang, kami ciptakan kamu, terus kami siapkan rezeki kamu, sedikit yang bersyukur di antara kamu. Ini pernyataan Allah untuk kita semua. Kemudian Allah perlu memberikan bukti-bukti dan sejarah fakta bahwa yang dia sampaikan itu benar. Mulai ayat 11. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sok, baca. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Ya, dah. Allah umumkan, malaikat, ini aku sudah selesai bikin makhluk baru, junior, bahannya dari tanah. Terus tugasmu sekarang di hari launching ini sujud. Manusia ini hebat, launchingnya saja disujudin malaikat. Disambut kedatangannya dengan hormat. Orang yang beriman itu akan belajar dari sini. Kalau ada barang produk baru gunting pita, lah ini dalilnya. Gitu.
Allah ngasih contoh bikin produk baru di launching, nggak usah cari dalil lah. Kayak misalnya Masjid Al-Muhajirin, lokal baru, tasyakuran kita, terus bikin menara baru, peresmian kita, gunting pita. Nah ini contoh dalilnya, Allah yang ngasih contoh kita. Semua malaikat sujud, cuman satu yang ngeyel, gak ikut upacara. Emang dia jamaah resek dia. Kenapa? Alasan iblis bid'ah itu. Musuh Allah nyuruh-nyuruh begitu. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak ikut sujud ketika aku perintah? Alasannya cuma satu, aku lebih baik dari dia. Punya dalil? Ada dalilnya. Iblis ini punya dalil, jangan dianggap gak punya dalil. Dalilnya apa? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang menyebabkan aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik dari dia. Bukti aku lebih baik dari dia, kau bikin aku dari api, dia dari tanah, itu dalilnya tuh. Ada dalil, cuma dalil dibikin sendiri. Apa? Pamer nasab, pamer silsilah. Kata iblis, saya mah bin api, Adam bin tanah, al-anu. Jadi tidak kaget kalau dalam kehidupan ini ada orang yang suka sibuk nyusun silsilah untuk membanggakan diri, kemudian merendahkan orang lain. Sudah ada seniornya. Bahwa dia tercipta dari api, benar. Bahwa api itu bisa terbang, ya. Tapi bahanmu itu tidak menunjukkan hargamu di hadapan Allah. Terus fakhruj minha fa innaka rajim. Fahmitnya, keluarlah kamu dari surga ini, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Kamu tidak pantas sombong di negeri yang subur ini. Memangnya kamu ini siapa? Lagi tenang-tenang kok ceramahmu malah bikin ribet di sini, menghina orang lagi di sini. Keluar, deportasi aja sudah. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah kamu karena kamu termasuk orang kecil. Klaimmu kamu orang hebat besar, karena nasabmu gak ada nilainya, kamu kecil, kata Allah. Kenapa kecil? Aba wastakbaru, karena dia membesarkan diri malah jadi kecil, merasa lebih hebat dari yang lain malah lebih hina. Keluar, sudah enak-enak di surga, sombong, deportasi. Ya, usul juga. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri tangguh aku sampai hari nanti manusia semua dibangkitkan. Kalau bisa ada penundaan, apa namanya, penundaan perkara,
Ya pengennya SP3 tapi nggak bisa. Baik, kata Allah, innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu aku beri kesempatan tahanan rumah lah itu, tahanan luar sampai hari kiamat. Dah sama Allah diberi waktu untuk umur panjang, untuk apa? Tobat? Bukan, malah buat nyusun program. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Silakan ayat 16. Ayat 16-nya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Coba itu, yang sesat iblis apa Allah? Yang sesat iblis apa Allah? Tapi iblis malah menfitnah Allah sebagai penegak hukumnya yang melakukan kriminalisasi ke dia. Aneh tak? Jelas konstitusi yang dilanggar, jelas perintah yang dilanggar, begitu dihukum kok yang disalahkan penegak hukumnya. Karena engkau telah menistakan aku. Lah coba ini iblis ini. Karena engkau telah menistakan aku, padahal dia sendiri yang kelakuannya nista, melanggar hukum. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku mau bikin program menghambat orang ikut jalan yang lurus, jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka, anak cucu Adam itu nanti dari depan mereka, belakang, kiri, kanan dan mereka, dan tidak banyak di antara mereka yang kau dapatkan bersyukur. Lihat di atas, qalilam ma tashkurun, itu statement Allah. Nah di bawahnya, yang membuat kita tidak syukur siapa? Karena ada program iblis. Ini sudah janjinya iblis. Rupanya iblis ini menyusun program dan menciptakan kaderisasi. Syayatinal insi wal jinni. Nanti ada setan manusia, ada setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antara setan jin dan manusia itu saling memberikan wahyu. Ini sudah apa namanya, ikrarnya iblis ini. Saya akan siapkan program, saya akan siapkan kaderisasi, saya perbanyak anggota saya, sehingga engkau ya Allah akan buktikan di antara hamba-hambamu, anak cucu Adam, hanya sedikit yang bersyukur. Iblis itu kalau sudah dilantik pasti menepati janji, jangan pernah bohong dengan janjinya. Satu-satunya yang benar cuma janjinya, yang lain bohong semua. Bahwa dia akan menggoda itu benar. Ya sudah, Allah kesal, udah keluar kamu macam-macam aja. Ukhruj min hammakum wa dakhura. La amla anna jahannama minkum ajma'in. Benar-benar aku akan penuhi jahanam dengan kamu dan konco-koncomu semua. Metu ya. Dah keluar. Begitu iblis keluar, Adam dan Hawa dilantik. Ada pelantikan. Uskun anta. Nah ini Adam, wes kue ayam baik. Uskun itu bukan masuk, tapi tetap tinggal di situ. Tetap. Uskun anta masukal jannata, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Nanti ini fakula min ragadan haitsu syi'tuma. Di sini fakula min haitsu syi'tuma. Silahkan kamu nikmati apa yang kamu kehendaki. Ini aku ingatkan, jangan dekati satu pohon ini.
Cuma satu pohon yang nggak boleh dekati. Sama dengan puasa kita kan, dari 365 hari cuma 30 hari nggak boleh makan kita siang hari. Tapi rasanya sengsara ini luar biasa, timbang sebulan. Kan ayyam ma'dudat, cuma beberapa hari saja. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti statusmu menjadi orang zalim. Konstitusi ini yang dimanfaatkan oleh iblis. Ada celah nih. Saya tahu Adam akan terusir dari surga kalau dia makan buah ini. Maka bagaimana caranya? Aku promosikan, justru suruh mengkonsumsi buah ini. Oh, berarti kalau begitu setan apal ayat, malah termasuk bela ayat ngakunya. Coba ini, dia baca ayatnya hadapan Adam, tahu ayatnya. Apa katanya? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini, kecuali justru kalau kamu makan kamu jadi malaikat dan kekal di surga. Jadi betul-betul dia sebagai dai yang bela ayat gitu loh. Oh, yang dipakai ayatnya kok itu juga. Tapi terbalik. Adam namanya juga yang dibacanya sama, ya malah melayani diskusi. Lah, masa iya sih? Diskusi. Namanya iblis sudah tamatan luar negeri kan, lumayan beda, cerdas. Adam tradisional tafsirnya. Pulang dari luar negeri, iblis tambah pinter. Adam tidak tahu bahwa ayat yang dibacanya sama, kitab yang diajarkannya sama, neng tafsirnya sudah ada kepentingan menggulingkan kekuasaan Adam. Beda. Menjatuhkan kehormatan kita. Namanya setan bisa meyakinkan. Mau. Memang orang kalau sedang punya target itu bisa meyakinkan. Penggunaan ayat, penggunaan hadis bisa meyakinkan. Fadallahuma bighurur. Kemudian Adam tertipu oleh iblis. Falamma dhaqa syajarata badat lahum sawatuma wa tafiqa yakhsifani min al-jannah. Nah, baru saja nyicipi, belum sempat nyimpan di rekening, belum nyicipi doang. Badat lahuma sawatuhuma, terbuka, tersingkap auratnya, krisis sandang. Saya membayangkan kalau kita hari ini bermaksiat kepada Allah langsung bajunya ucul, kira-kira di pasar ada orang nggak ya? Begitu maksiat langsung sobek bajunya gitu loh. Kayaknya ya baju cuma di masjid, keluar masjid selalu ambilan. Masya Allah. Waktu itu yaksirani alimul hijab luar jannah. Kemudian Adam dan Hawa sibuk menutupi badannya dengan daun-daunan surga. Kalau begitu waktu itu kain sudah ada belum ya? Belum. Lah tadi tiba-tiba teranjang? Sebelumnya? Hah? Ayo kita pahami ya. Begitu dia melanggar, langsung telanjang dan cari daun-daun surga. Berarti sebelumnya pakai baju nggak? Pakai kan? Iya. Wah, sebenarnya baju ini sudah lama, cuma kita saja merasa baru. Sama dengan sekarang orang anggap bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu yang namanya ilmu hisab. Baju kue lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu hitungan
tahun dan hisab itu turunnya pada Rasulullah. Berarti zaman Rasul sudah ada hisab kan? Ilmu hisab sudah ada ya? Ayo zaman Nabi kalender ada belum? Sudah ada, yang belum mungkin ya kertas kalendernya ada fotonya lah gitu kan. Hitungan tahun bulan sudah ada zaman Rasulullah. Buktinya mana? Kita baca sejarahnya kan, Rasul lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan dengan tanggal 21 April. Berarti ada kalender kan? Sudah ada tahun kan? 571 Masehi. Berarti sudah ada kalender, sudah almanak, sudah tanggal. Berarti sudah ada hisab. Tapi kenapa Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi? Kalau mau puasa, ru'yat, bukan hisab. Jangan kita punya pikiran Rasul kan nggak tahu hisab. Sudah tahu hisab mah wis ket biyen. Ya sekarang ya gimana ya, susah. Rasul sudah tahu hisab, tahu, tapi nyuruhnya kalau puasa pakai ru'yat, lebaran pakai apa rahasianya? Kalau sekarang oke lah, hisab sudah bisa kita hitung jauh-jauh hari. Udah Al-Muhajirin bisa penuhin aja kalender sini, tahun 2024 puasanya tanggal sekian, lebaran tanggal sekian, taruh aja, nggak usah ada lagi. Tapi ru'yat bakal hilang kan? Ru'yat hilang. Kalau ru'yat hilang, ada satu ilmu yang hilang, ilmu astronomi Islam. Jadi apa ya, memang ya gitulah. Jadi berarti sudah ada dari dulu kan. Nah, Kanjeng Nabi Adam begitu makan buah larangan langsung telanjang bulat cari daun-daun surga. Berarti baju sudah ada. Jangan aku baju masih baru kemarin, yang kemarin itu mode. Badat lahuma sawatuhuma, telanjang. Udah. Baru saja terjadi wanadahuma rabbuhuma, langsung dipanggil oleh Allah. Woi, kenceng, nada tuh kenceng. Saya sering bahas munajat dengan munajat itu bedanya di situ. Kalau munajat itu jauh kenceng suaranya, kalau munajat itu pelan-pelan. Alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma innas syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah sudah aku larang kamu jangan mendekati pohon itu, dan sudah ku sampaikan pada kamu, ku katakan pada kamu bahwa setan itu benar-benar musuh kamu. Kok malah kamu layani, terima silaturahmi jalan. Silaturahmi malah diskusi lagi. Dia lupa. Cuma satu ayat yang ditafsirkan oleh Ustadz Setan tadi, hancur Adam. Baru ngaji pertama itu. Cuma satu ayat. Lalu apa kata? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami ngaku telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak ampuni dan rahmati kami akan merugi. Itu di sidang kooperatif banget Adam itu. Langsung kooperatif. Beda sama setan tadi. Di sidang bukannya kooperatif, berbelit-belit, menyulitkan persidangan. Ya sudah lah, vonis out kamu, deportasi langsung. Tapi Adam dan Hawa tidak beralasan saya kan dibohongin sama setan. Enggak mau dia. Salahku itu dulu.
Allah tahulah kamu itu kan cuma kena provokasi, salah guru ngaji yo, salah ustad. Tapi Adam tidak mau sebut, ya Allah, saya ditipu sama setan. Enggak, itu salah saya. Coba ibu rasakan tuh. Bukan bilang aku keusap setan. Alah, kok menfitnah setan lagi. Ini kan zamannya kalau orang ngomong salah ngaku keusap setan kan, nanti setan ora terima di akhirat nanti. Kamu jelek-jelekin orang, aku nggak ikut campur kok. Bukannya kita sudah berteman agak lama, kok malah aku difitnah? Aku kan cuma ngerewangi kamu. Gimana supaya ceramah kamu disenengin orang, menjelekkan orang? Aku kan cuma ngasih resep aja. Malah aku yang kena sasaran. Musimnya, udah musimnya. Itu keserang nyerang orang, ditegur, aku keusap setan. Fitnah ke setan, udah boleh. Nanti hari kiamat berat hisabnya setan. Hamba yang dimuliakan, apa sih yang kita ambil dari sini? Setelah Adam membaca itu, ya Allah, hukum tetap ditegakkan, cuma statusnya Adam dan setan berbeda, ya, beda. Adam itu diampuni dosanya, kemudian hidup di bumi ini tetap dalam kasih sayang Allah. Alhamdulillah kita punya orang tua tuh baik bener. Nah coba kalau Adam dulu kelakuannya kayak setan, belangsak kita hari ini. Tetap dikasih rezeki, tetap disayangi, tawwabur rahim Allah kita dapat. Setan apa? Laknat wa rojim. Itu bedanya, dikutuk dan dikucilkan, dibuang oleh Allah, dilemparkan. Kita dapat tawwab dan rahimnya Allah. Itu karena mbah kita sejelek-jeleknya Adam ngaku. Apa pelajaran kita ambil? Satu, iblis adalah senior guru utama makhluk yang pamer silsilah, pamer nasab. Ibu mungkin ingat, menurut keterangan para ulama, iblis itu ahli ibadah. Bahkan sebelum Adam diciptakan, iblis sudah ibadah 2000 tahun. Ora kanggo teka pakai ibadahna. Kenapa? Sekali sombong habis. Hati-hati ahli ibadah. Orang ahli ibadah punya majelis zikir, rajin pengajian, ning menghina nasab orang, habis. Pamer nasab. Saya kan turunannya anu, kamu kan turunan si Jair bin Bakar anak Jambu Atah, habis pahalamu. Kau jadi iblis. Apalagi kita yang ibadahnya cuma sedikit. Lah, tarawih juga mandan terpaksa. Apalagi haji mahal ini imamnya mandan tartil nemen repot suratnya. Ini kan sebagian jamaah ada yang berdoa mudah-mudahan haji mahal meriang nggak ngimam. Ada itu. Kita ini ringkih ibadah, kurang amal. Apa yang mau kita sombongkan? Begitu sombong sekali habis. Ya, Pak Presiden kita ini nggak pernah ngomong. Ya sudah, simpen aja ibadah kita. Terus dulu supaya diterima. Jangan sampai ibadah sudah sekian lama sekali ngomong, alah dia kan jelek, habis pahala kita. Ayo, ini kira-kira ini masih pada punya pahala nggak nih? Yang ibadah aja dermimil terus, ngaku goreng mereka batur. Nah itu ya. Dan itu iblis berhasil kaderisasi. Berapa banyak hari ini manusia yang tiap hari sibuk nyusun silsilah,
tapi tidak pernah merasa salah. So, awas. Tapi memang Nabi sudah pernah katakan sih ya, Nabi gak akan salah. Arba'un min umuril jahiliyah fi ummati la yatrukunahunna. Ada 4 perilaku jahiliyah di tengah umatku yang tidak akan pernah ditinggalkan. Ada saja pelakunya. Apa yang 4? 1, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kehebatan leluhur. Gitu kan? Kita nggak punya prestasi sebab tiap hari udah cukup bangga dengan yang kemarin-kemarin. Tiap hari sibuk di situ, bapakku kan ini. Lu apa? Kan kita seneng gitu ya. Kalau cerita tuh, wah, bamu biar itu, wah, kere nemen gitu loh. Kalau cerita sama orang ngomong pamer hebat-hebatan orang tua, keren-kerenan leluhur, tapi tidak pernah mendorong kita kalau leluhurku berbuat seperti ini, apa yang kulakukan hari ini? Nah, cukup kita bahwa kita sudah cukup besar dengan menjual orang tua. Nah itu berlaku juga mau nyalon presiden kayak mau jual orang tua. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, merendahkan nasab orang. Ini jahiliyah nih. Cerita aku kan turunan anu nih yang kesekian, anu bin anu al anu. Please, jahiliyah. Makanya kiai-kiai di Indonesia ini, mohon maaf ya, di Palembang, di Aceh, di Jawa, di Banten, itu yang namanya silsilah sampai Rasul terus abrek-abrek tuh. Tahu saya. Kalau mau pamer bahwa dia turunan Rasulullah ada, tapi nggak pernah mau disebut namanya. Saya tahu berapa ulama yang ya kan ada tanda-tandanya juga sebagian. Mbak Diano berkenalkan, boten sae. Coba dikenalkan silsilah pajengan. Lah jam 5 sanes ku silsilah ku amal. Nggak ada. Nanti kalau diangkat di Indonesia ada orang tanam-tanam buka nanti sama orang. Lo di Banten ini sambrek-gambrek cucu Rasulullah. Palembang, di Aceh, di Jawa toh tidak mau. Di samping juga kita harus hati-hati, ada juga silsilah yang aneh-aneh. Karena di Indonesia ini apa? Kalau ada orang hebat masih dihubungkan silsilah dengan cerita bagus. Ada juga silsilah sampai wayang. Gitu? Brawijaya turunan ini sampai Lurah Semar Bodroyo. Wah gimana ini? Dibikin silsilah sampai wayang. Karena Semar kan hebat. Dulu kan nanti toko gareng terus ke bawahnya tuh pari kesit terus akhirnya sampai ke Brawijaya juga. Mungkin Pak Haji Sukarman turunnya dari Werkudara punya Gathotkaca terus ke bawah. Nah, Rasul sudah ingatkan kita, sulit melepaskan diri dari apa namanya karakteristik orang jahiliyah. Padahal itu neraka itu sudah diberantas jahiliyah oleh Rasul itu, tapi memang gak akan hilang. Ya walaupun Rasul mengatakan tidak akan hilang, ya kita jangan masuk di dalamnya. Dua tadi ya, at-ta'nu fil ansab, merendahkan silsilah orang, nasab orang. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, meminta hujan pada bintang-bintang.
Dan yang keempat an-niyahah, meratapi mayat. Sampai kiamat ini gak akan hilang. Ada yang seperti itu. Tapi jangan kita. Sebab apa? Itu jahiliyah. Disiksa Allah. Caranya bagaimana? Supaya kita tidak pamer dengan sisilah. Yang kue dia nasab ape, wajibmu syukur. Sembunyikan supaya orang lain tidak merasa direndahkan. Sekarang kan tidak, pamer malah jual nasab untuk merubah nasib. Kita jamaah bodoh di bodoh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasul itu ya hasil ya. Jadi kira-kira setan sukses ya? Sukses ya? Ada bangsa Arya merasa lebih hebat dari yang lain kan ada. Nanti ada Israel lebih hebat dari yang lain, ada yang lain jelek. Nanti juga ada kasta Brahmana, kemudian Satria, Wesa, Sudra. Berhasil iblis programnya nih.